Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan materi kita yaitu tentang menghitung aliran persediaan untuk akuntansi kelas 11. Nah, jadi di sini um, sebelum Ibu lanjutkan, minggu kemarin kita sudah menjelaskan yaitu pengertian tentang persediaan, pencatatan persediaan juga. Nah, kompetensi dasarnya di sini yaitu menjelaskan karakteristik menghitung persediaan, menyelesaikan masalah tentang menghitung persediaan. Tujuan dari pembelajaran kita ini yaitu mahasiswa mampu mengerjakan soal dengan cermat dan teliti tentang metode menghitung persediaan. Oke, di sini anak-anak Ibu harus menyimak atau menonton video kita ini agar anak-anak Ibu tidak ketinggalan dengan materi pembelajaran kita untuk akuntansi keuangan kelas 11. Oke, di sini kita masuk pembahasan. Sebelumnya kita sudah mempelajari pencatatan persediaan. Harga pokok penjualan muncul karena terbentuknya mutasi dari persediaan atau barang yang tidak habis. Harga pokok penjualan dihitung dengan menggunakan metode tertentu sesuai dengan jenis barang yang diperjualbelikan. Di sini ada 4 metode untuk menghitung harga pokok penjualan, yaitu metode FIFO, LIFO, average, dan identifikasi khusus. Tetapi yang lebih umumnya kita pakai yaitu metode FIFO, LIFO, dan average atau metode rata-rata. Yang A itu metode FIFO. Metode FIFO ini pada metode diasumsikan bahwa barang yang pertama masuk atau dibeli adalah barang yang pertama kali keluar atau dijual. Contohnya perhitungannya harga pokok penjualannya dengan sistem periodik. Kemarin kan Ibu udah jelaskan di PSAK akuntansi itu pencatatannya ada 2 metode yaitu atau 2 sistem periodik dan sistem perpetual. Di sini Ibu buat contoh sistem periodik yang pertama. Contohnya pada tanggal 1 April 2018, persediaan barang dagang awal pada perusahaan dagang mawar 100 unit dengan harga 10.000 per unit. Tanggal 5 dia membeli kembali barang dagangannya 200 unit dengan harga 11.000 unit. Di tanggal 15 dia juga membeli barang dagangannya sebanyak 300 unit dan harganya per unit Rp12.000. Di tanggal 20, dia membeli barang dagangannya lagi sebanyak 400 unit dengan harga 13.000 per unit. Jadi di sini pada soal ini setiap dia membeli selalu harganya naik. Naik dan naik. Jadi di tanggal 30 April setelah dilakukan perhitungan persediaan barang dagang, akhir perusahaan dagang mawar sebanyak 450.000 unit. Jadi di sini setiap dia membeli dari tanggal 1 sampai tanggal 20 berarti 100 unit ditambah 200 unit 300 ditambah 300 unit 600 ditambah 20 unit itu berarti 1000 unit. Sementara yang tertinggal 450.000 unit. Yang kita cari yaitu yang terjual, berarti yang terjual 550 unit. Penyelesaiannya A. Untuk menghitung persediaan barang dagangannya yang untuk tersedia dijual berarti tadi dari tanggal 1 sampai tanggal 20 tadi udah Ibu jelaskan berapa masing-masing unitnya 1000 unit yang tersedia dijual dengan harga yang tanggal 1 dia 10.000, yang tanggal 5 dia 11.000, yang di tanggal 15 dia 12.000, yang di tanggal 20 dia 13.000. Kita kalikan unit kali harga per unit, itulah total harga. 100 dikali 10.000 1 juta, 200 dikali 11.000 2.200.000, 300 dikali 12.000 3.600.000, dan 400 dikali 13.000 itu 5.200.000. Total harganya kita total semua jadi 12 juta dengan unit 10.000 unit. Yang B untuk menghitung persediaan barang dagang akhir, tadi yang 450 dikali harga yang paling bawah. Tadi kan masuk pertama, keluar pertama. Berarti yang ini kita habiskan semua. Berarti yang terakhir yang kita catat dulu ya. Sementara di sini pada saat yang paling akhir dia tanggalnya tanggal 20. 400 dikali 13.000. 5.200.000. Berapa tadi yang tertinggal? Itu
450. Berapa lagi sisanya biar 450? Kita ambil dari tanggal 15, yaitu 50 unit dikali 12.000. Ini dia 600.000 rupiah. Jadi totalnya yang ini maaf ya, ini bukan 1000. 400 tambah 50, 450 berarti unit yang tertinggal di gudang 450 dengan total harga 5.800.000. C. Untuk menghitung harga pokok penjualan berarti persediaan barang yang terjual. Yang tersedia dijual itu 12 juta. Ini dia. Dikurang dia persediaan barang air. Ini dia. Berarti harga pokok penjualannya yang laku yang 550 unit itu sebesar 6.200.000. Dari situlah dia dapat. Untuk menghitung harga pokok berdasarkan sistem perpetual itu data persediaan, pembelian, serta penjualan perusahaan dagang Melati bulan Juni 2018. Di tanggal 1 persediaan barang dagang awal Melati 200.000 unit dengan harga 110.000 unit. Tanggal 5 dibeli barang dagangan sebanyak 250 unit dengan harga Rp11.000. Tanggal 6 itu dikembalikan 15 unit barang dagangan yang telah dibeli tanggal 3 Juni karena rusak. Tanggal 15 dijual barang dagangan sebanyak 225 unit. Tanggal 20 dibeli barang dagangan sebanyak 300 unit dengan harga 12.000 per unit. Tanggal 25 Juni 2018 harga jual barang dijual barang dagangan sebanyak 100 unit. Jadi di sini hitunglah harga pokok penjualan PD Melati. Jadi terdapat perbedaan antara sistem perpetual dan sistem periodik tadi. Kalau dia di sistem periodik itu tadi, dia itu persediaan awal dan dibeli. Berarti terjadi pembelian. Sementara pada sistem perpetual digabung, ada dia persediaan awal, ada pembelian, ada pengurangan, dan ada retur. Itulah dia yang membedakan dia sistem perpetual dan sistem periodik. Untuk menyelesainya yaitu kita buat tanggal, ada dia pembelian dan penjualan, persediaan awal kita katakan dengan saldo. Tanggal 1 Juni tadi ada saldonya 200. Dikali harganya 10.000, 2 juta. Tanggal 5 dia terjadi pembelian, 250 dikali 11.000, yaitu 2.500.000. Setiap terjadi pembelian harus kita pindahkan ke saldo. 250 11.000, 2.750. Inilah saldo kita. Ini saldo awal 200.000. Tanggal 5 terjadi pembelian. Berarti setiap terjadi pembelian tadi kita pindahkan ke dalam saldo. Ini dia. Berarti saldo kita 450. Tapi ini tidak boleh dijumlahkan ya. Harus satu per satu. Ini dia. Di tanggal 6 ini terjadi retur pembelian. Berarti kembali sama kita barangnya. Tetap dia 200. 200 ini tetap 200 karena tadi metode pipo ini barang yang pertama masuk itu ya. Barang yang pertama masuk itu yang pertama keluar. Ini dia. Ini kan tadi 250. Berarti 250 dikurang 15, 235. Dikali harga. 200 dikali 10 itu 10.000, 2 juta. 235 dikali 11.000, 2.585.000. Di tanggal 15 terjadi penjualan. Penjualan 200. Di sini pada soal kita ini penjualan di tanggal 6 225. 225. Sementara yang pertama ini tadi kita buat 200. Ini dia. 200 kali 10.000, 2 juta. Berapa lagi biar sisa dia? Ini dia, kita ambil dari bawah 25. Ini dia kali 11.000. 235 dikurang 25 itu 210 dikali harganya tetap 210 dikali 11.000, 2.310.000. Yang ke tanggal 20 terjadi pembelian. Kita turunkan dulu saldo kita yang ada di tanggal 15 ke bawah. Ini dia. Kita pindahkan semua unit, harga, dan jumlah. Tanggal 20 terjadi pembelian. Kita balik lagi. 300
12.000 dan 3.600.000. Tanggal 25 terjadi penjualan. Berapa penjualan untuk tanggal 25? Ya, di sini penjualannya sebanyak 100 unit. Kita ambil yang 210 duluan karena tadi barang yang pertama masuk, pertama keluar. Ini dia. 210. 10. 210 dikurang 100. 110. 300 tetap tidak ada yang masalah pengurangan, berarti tetap dia 110 dikali 11.000, harganya tetap ya 1.200.000. Yang 300 kita pindahkan ke bawah, 300 dikali 12, jadi 3.600.000. Inilah dia hasilnya untuk metode sistem perpetual. Jadi untuk menentukan harga pokok penjualannya dari mana? 3.375.000 dilihat dari penjualan dengan jumlah 2 juta ditambah 275.000 ditambah 1.100.000 rupiah. Totalnya 3.375.000. Untuk persediaan barang dagang akhir ini dari mana dapat? Itu dapat dari 3.600.000 ditambah 1.200.000. Ini 4.800.000. Bukan, maaf, salah Ibu. Ini 4.800.000 rupiah, bukan dia 4.810. 1.200.000 ditambah 3.600.000 hasilnya 4.810.000 rupiah. Itulah dia. Untuk metode FIFO, metode ini diasumsikan bahwa barang yang terakhir masuk atau dibeli barang yang pertama kali keluar atau dijual. Nah, ini yang terakhir masuk. Berarti kebalikan dari metode FIFO tadi. Tadi barang pertama masuk, pertama keluar. Ini pertama masuk, keluar terakhir. Nah, keluar di terakhir, yang pertama masuk itu berarti diambil dari pertama kali keluar atau yang dijual. Kita buat contohnya dengan sistem periodik. Nah, contohnya tanggal 1 Juli 2018, persediaan barang dagangan Kurnia 150 unit dengan harga 15.000. Yang ke tanggal 5 dibeli barang dagangan 350 dengan harga 16.000 rupiah unit. Di tanggal 15 itu 125 unit dibeli dan harganya 17.000 unit. Sementara tanggal 29 dia membeli 100 unit dengan harga 18.000 unit. Tanggal 31 telah terjadi atau perhitungan persediaan barang dagang akhir, ternyata yang tertinggal 175 unit. Nah, jadi di sini kan tadi udah Ibu bilang perbedaan dari sistem periodik dan sistem perpetual ini. Sistem periodik ini hanya terjadi pembelian saja. Oke, kita jawab. Penyelesaiannya yaitu A. Menghitung persediaan barang dagang yang tersedia dijual. Nah, di sini tanggal 1 persediaan awalnya ini dia pokoknya dikali harga, dia unit, dikali harga per unit, itu dia total harga. Totalnya sebesar 11.775.000 unit. Oke, maaf di sini tidak 159 150 ditambah 350 500 725. Oke. 150 ditambah 350 ditambah 125 ditambah 100 itu 725 dengan total harga 11.775.000. Nah, ini kita kalikan ya, unit kali harga unit ini ya. Yang B, untuk menghitung persediaan barang dagang akhirnya itu kita ambil dari yang paling atas. Nah, tadi kita ambil yang dari bawah karena tadi terakhir yang pertama dia dikeluarkan. Ini yang terakhir, yang pertama masuk, terakhir dia dikeluarkan ini dia. 150 dikali 15.000, total harganya 2.250. Tadi yang tersisa 175. 150 berapa lagi biar 175? Kita ambil dari tanggal 5 pembeliannya. Itu tak 25 kali 16.000, 400.000. Jadi totalnya semua yang 175 yang tertinggal di gudang, total harganya 2.650. Yang C, untuk menghitung harga pokok penjualannya barang yang tersedia dijual, itu 11.775.000. Persediaan akhirnya 2.650. Berarti harga pokok penjualan, kalau dikatakan di harga pokok penjualan yang habis dijual sebesar 9.125.000. Untuk menghitung
berdasarkan sistem perpetualnya itu, Ibu bilang tadi kan, kalau dia perpetual ada persediaan, pembelian, dan penjualan. Di sini persediaan awalnya tanggal 1 100 dikali harga 10.000 per unit. Di tanggal 2 dibeli barang dagang lagi 100 unit dengan harga 12.000 unit. Tanggal 10 dijual lagi barang dagangannya sebesar 60 unit. Tanggal 15 dijual lagi barang dagangannya sebesar 110 unit. Tanggal 20 dibeli lagi kembali barang dagangannya sebesar 200 unit dengan harga 13.000 unit. Tanggal 25 dijual barang dagang sebesar 50 unit. Jadi di sini timbul pertanyaan, kenapa Bu setiap penjualan tidak ada harga? Harganya tergantung dari di mana kita ambil unit pada saat pembelian. Di sini pembeliannya tanggal 2, tanggal 20 Januari dan itu aja pembeliannya. Oke, jadi di sini hitunglah harga pokok penjualan perusahaan dagang Rana. Seperti yang tadi yaitu ada dia, ini bukan persediaan, ini pembelian, penjualan, saldo. Juga bisa dia dibuat persediaan, karena kan kalau kita beli barang persediaan ya tetap dia persediaan. Dijual, penjualan, persediaan awal bisa dikatakan saldo. Pada saat tanggal 1 tadi saldonya 100, kali harga 10.000, jadi jumlahnya 1 juta. Tanggal 2 terjadi pembelian 100 unit dengan harga 12.000, total harga 1.200.000, ini dia. Di tanggal 10 terjadi penjualan 60 unit. Berarti yang kita ambil pertama yang paling, ini dia bawah. 60 dikali 12. 720. 100 kali 100. Ini dia. 10 kali 12. Yang ke-15 terjadi juga penjualan 110. Kita ambil yang pertama ini 40. Ini dia. Terus ini 40, kita ambil dari sini 100, ini 40. Berapa lagi ber 110, 300 dari sini dia. Terakhir keluar ya kan, dan 30. 70 dikurang 100 dikurang 70, 30. 30 dikali 100, 300.000 rupiah. Berarti saldo kita pada saat tanggal 15 Juni 30 dikali 10.000 sebesar 300.000 rupiah. Kita pindahkan ke bawah. Ini dia. Terus tanggal 20 Januari 2018 dibeli pembelian barang dagangan 213.000. Kita pindahkan lagi, ini dia. Berarti saldo kita pada saat tanggal 30 dikali 10.000 300, 200 dikali 13.000 2.600.000. Oke, tanggal 25 terjadi penjualan. Kita ambil dari sini penjualan. Penjualan 200 dikurang 50, 150. Yang 30 ini tetap dia kita turunkan. Yang 200 ini sudah kita kurangkan 50. Berarti 150. 30 dikali 10.000 itu 300.000. 150 dikali 13.000, 1.950. Untuk menentukan harga pokok penjualannya itu yang terjual. Ibu bilang tadi yang terjual, berarti yang 700 ditambah, di sini 40 dikali 12 itu berarti 480 dan 700, berarti 720 ditambah 480 ditambah 700 ditambah 650, totalnya 2.250. Kalau nanti anak-anak ibu menyalin atau meringkas dari materi ini, tolong ini diisi jumlahnya, tinggal kalikan unit kali harga. Untuk persediaan barang akhirnya itu dapat dari ini dia jumlah saldo paling akhir 300 tambah 1.960, totalnya 2.250. Oke. Untuk metode rata-rata, dalam metode ini diasumsikan bahwa barang yang tersedia dijual memiliki biaya per unit yang sama. Pada umumnya yang dijual identiknya. Adapun rumus biaya rata-rata, persediaan barang dagangan yang tersedia untuk dijual dibagi jumlah barang dagangan yang tersedia dijual. Contohnya untuk perhitungan harga pokok penjualan untuk sistem periodik ini, tanggal 1 persediaan barang dagangan awal 200 unit dikali harga 10.000. Tanggal 3 April dibeli barang dagangan 100 dikali 11.000. Tanggal 10 April dibeli barang dagangan 300 unit dengan harga 12.000. Tanggal 20 dibeli barang dagangan 400 dikali 13.000.
tanggal 30 setelah dilakukan perhitungan persediaan barang yang tertinggal di gudang 250 unit. Nah, jadi penyelesaiannya tetap dia dikali harga seperti metode FIFO dan LIFO. Ini dia yang tersedia dijual 1000 unit. Baru kita masukkan rumus. Berapa persediaan barang yang tersedia dijual? Harganya 12.000. Berapa yang unitnya 1000 unit, berarti totalnya 12.000. Untuk menghitung persediaan barang dagangan akhirnya ini ada juga rumusnya, jumlah persediaan akhir dikali biaya rata-rata. Berapa tadi persediaan akhirnya? 250 unit dikali harga biaya rata-ratanya 12.000, berarti 3 juta rupiah. Yang C, untuk menghitung harga pokok penjualan, persediaan barang yang tersedia dijual 12 juta, dikurang persediaan akhir 3 juta, berarti harga pokok penjualannya 9 juta rupiah. Untuk perhitungan harga pokok penjualan berdasarkan sistem perpetual, metode rata-ratanya itu rata-rata bergerak, dihitung setiap terjadi transaksi pembelian. Contohnya, tanggal 1 persediaan barang dagangannya 100 unit, dikali harga 10.000 unit. Di tanggal 5 dibeli barang dagangan 400 unit dengan harga 12.000 unit. Tanggal 10 dijual barang dagangan sebesar 300 unit. Tanggal 20 dijual barang dagangannya 300 unit dengan harga 13.000 per unit, dan tanggal 25 dijual barang dagangan sebesar 250 unit. Jadi di sini yang diminta hitunglah harga pokok penjualan toko Alana menggunakan metode rata-rata. Nah, di sini dia berbeda dengan sistem FIFO dan LIFO. Namanya aja sudah rata-rata, berarti ada pembagian. Tanggal 1 di sini dia persediaan awalnya 100 dikali 10.000, 1 juta. Di tanggal 5 terjadi pembelian. Pembelian 400 di tanggal 5 dikali harga 12.000. Ini dia. Berarti jumlah harganya jumlah total atau harganya 4.800.000. Dari mana Bu kita dapatkan ini 500? Masing-masing kita jumlahkan unit ke unit ini. 100 ditambah 400 totalnya 500. Sementara yang 5.800.000, 1 juta ditambah 4.800.000, hasilnya 5.800.000. Untuk mendapatkan harga per unitnya, 5.800.000 dibagi 500, dapat dia 11.600.000. Oke, pada saat tanggal 10 terjadi penjualan sebesar 300 dikali 11.600, total harganya kita ambil dari tanggal 5. Di mana kita ambil dia unitnya, di situ kita ambil harganya. Berarti ini 500 dikali 11.600. Kalikan dulu yang isi jumlahnya ya. Terus 300 dikurang 500 dikurang 300 yaitu 200. Totalnya ini total yang jumlah yang disaldo dengan jumlah yang penjualan itu kita kurangkan. Ini 200 dikali 11.600 dapat 2.320. Tanggal 20 terjadi pembelian. 300 dikali 13.000, 2.600. Kita jumlahkan lagi. Yang tanggal 10, saldo yang ada di tanggal 10 kita jumlahkan kepada pembelian yang tanggal 20. 200 ditambah 300, 500. Jumlah yang ada di tanggal 10 kita jumlahkan ke tanggal 20. 2.320 ditambah 2.600. Hasilnya 6.220. 6.220 dibagi 500, itu dia jumlah total per unit. Ini harga per unitnya. Tanggal 25 terjadi penjualan, berarti 500 dikurang 200, 300. 300, 200 dikali 12.440, 2.488.000. Ini tadi 300 kali 12.480 yaitu 3.720. Jadi HPP-nya itu kita kalikan dulu 300 dikali 11.600. Hasil yang ada di sini kita tambahkan 2.880.000. Totalnya 5.968.000. Yang B itu persediaan akhirnya itu kita ambil dari tanggal 25 dari total jumlah 3.732.000. Jadi di sini nanti kalau anak-anak ini menulis, ini ditambahin dulu. Oke, itulah dia
untuk menghitung aliran persediaan dengan menggunakan 3 metode yaitu pipo, LIPO, dan average. Oke, di sini Ibu membuat latihan. Jadi Rija memiliki oh salah, ini tidak masuk. Ini pada latihan sebelumnya. Nanti Ibu buat lagi. Kalau latihannya ini tidak masuk ya, ini Ibu salah. Oke. Sampai di sinilah materi kita. Kalau untuk soal latihannya Ibu kirim untuk minggu depan. Jangan dilupa disimak dan dikerjakan, diteliti, ditonton untuk video ini. Selamat belajar untuk anak-anak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.